Assalamualaikum Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Febria Sri Fatona, Guru SDN Kebunan 1, Kabupaten Sumeneb. Izinkan saya memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, mereka berdua adalah Bapak Fasilitator dan Bapak Pengajar Praktik saya, yaitu Bapak Supriyono dan Bapak Hendri Sis Zainurullah. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang aksi nyata modul 1.4 budaya positif adalah murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Selanjutnya, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Febria Sri Fatona, Guru SDN Kebunan 1, Kabupaten Sumeneb. Izinkan saya memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, mereka berdua adalah Bapak Fasilitator dan Bapak Pengajar Praktik saya, yaitu Bapak Supriyono dan Bapak Hendri Sis Zainurullah. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang aksi nyata modul 1.4 budaya positif adalah murid tidak suka peraturan, karena selama ini
jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Selanjutnya, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru Hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Febria Sri Fatona, Guru SDN Kebunan 1, Kabupaten Sumeneb. Izinkan saya memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, mereka berdua adalah Bapak Fasilitator dan Bapak Pengajar Praktik saya, yaitu Bapak Supriyono dan Bapak Hendri Sis Zainurullah. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang aksi nyata modul 1.4 budaya positif adalah murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Selanjutnya, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Kedua,
mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Febria Sri Fatona, guru SDN Kebunan 1, Kabupaten Sumeneb. Izinkan saya memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, mereka berdua adalah Bapak Fasilitator dan Bapak Pengajar Praktik saya, yaitu Bapak Supriyono dan Bapak Hendri Sis Zainurullah. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang aksi nyata modul 1.4 budaya positif adalah murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Selanjutnya, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesimasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Hadratul mukarram yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kebunan 1, dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru, dan juga yang saya hormati pemateri pada acara hari ini, yakni Ibu Febri Sri Fatona SPD. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan hingga bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, insyaallah dalam keadaan sehat, dalam rangka acara aksi nyata diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh pemateri Ibu Sri Fatona, Febria Sri Fatona SPD, dan saya selaku pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara yang akan terselenggarakan pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah kegiatan inti yang terdiri dari 2 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Yang kedua adalah sesi tanya jawab. Ya, kami berikan 3 sesi, mohon maaf, 3 kesempatan untuk bertanya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk acara selanjutnya, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua adalah kegiatan inti yang akan disampaikan oleh pemateri Ibu Febria Sri Fatona. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kebunan 1 beserta para Dewan Guru, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita semua dapat dipertemukan dalam acara menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat hijrah dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir dalam acara hari ini. Saya di sini bukan bermaksud memiliki ilmu lebih banyak daripada Bapak dan Ibu. Di sini saya bukan bermaksud, mohon maaf, bukan bermaksud menggurui. Jadi di sini kita saling sharing, belajar bersama dan saling berdiskusi. Nah, di sini adalah tugas aksi nyata saya
selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak, di mana saya telah menyelesaikan satu modul, yaitu modul 1, di mana modul 1 di sini terdiri dari 4 submodul, yaitu submodul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, di mana aksi nyata ini merupakan tugas terakhir di aksi nyata submodul 1.4, di mana saya ditugaskan untuk melakukan pembebasan terhadap Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini mengenai budaya positif. Baiklah. Selamat datang para Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruang ini. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Konsep utama modul budaya positif di sini terdapat 7, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah tahu lebih banyak daripada saya mengenai budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebagian besar pembelajaran biasanya melakukan pembelajaran secara klasikal, di mana kurang atau jarang memperhatikan perbedaan yang ada pada siswa. Nah, di sini kita dituntut untuk melihat perbedaan atau keunikan dari siswa, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan saat ini kita sudah masuk dalam implementasi kurikulum merdeka, di mana pembelajaran terdiferensiasi ini sangat penting untuk kurikulum merdeka ini. Nah, di sini sebelum saya lanjutkan ke penjelasan selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu mengenai profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. Yang pertama, silakan. Ya, silakan. Kalau profil pelajar Pancasila, untuk yang pertama, saya yakin biasanya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Baik, untuk yang kedua mungkin ada Bapak Ibu guru. Untuk nomor 2, berkebinekaan global secara umum. Selanjutnya yang ketiga, mungkin Bapak Sadik. Bu. Keempat, mandiri, Bu. Ya. Nah, tinggal yang kelima dan keenam. Mungkin ya, silakan Pak Sadik. Kreatif dan berpikir bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Ya, jadi di sini profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila mengandung nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita dapatkan pada karakter siswa kita, khususnya di SD Kebunan 1 ini ya.
di mana terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Dan yang ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, kreatif. Dan yang terakhir, bernama kritis. Nah, sekarang saya lanjutkan. Materi selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, di sini saya juga ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru, apa yang dimaksud dengan disiplin? Tentunya disiplin merupakan suatu kata yang tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Guru. Mungkin ada yang mau apa itu sih disiplin? Silakan. Ya, silakan Bu. Kalau menurut saya disiplin itu adalah tata tertib yang dapat mengatur tatanan kehidupan baik pribadi maupun kelompok. Terima kasih kepada Ibu Safarini ya. Benar sekali ya. Itu disiplin adalah tata tertib yang mengatur tingkah laku kita agar kita dapat berperilaku dengan baik. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang dimaksud motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan karena takut mendapat hukuman atau tidak nyaman dengan guru. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi yang dimaksud dengan disiplin positif itu adalah disiplin atau kontrol diri yang mengatur dari dalam diri siswa itu sendiri tanpa adanya tekanan dari luar, tanpa adanya motivasi ekstrinsik. Jadi keluarnya disiplin itu dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, tanpa merasa takut terhadap hukuman, tanpa merasa tidak nyaman terhadap guru. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, mengenai kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, yang pertama tentang bertahan hidup, di sini saya yakin semua Bapak Ibu Guru sudah tahu semua ya, di mana setiap manusia pasti memerlukan sandang, pangan dan papan, dan juga manusia itu memerlukan rasa aman, juga kesehatan. Itu salah satu kebutuhan dasar ya, yang paling penting. Nah, kemudian setelah bertahan hidup, manusia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Di mana kita semua sebagai manusia ingin kita itu diterima dalam lingkungan kita. Dalam lingkungan kita, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah dengan teman-teman kita. Kemudian penguasaan di sini, setiap manusia pasti ingin merasa dirinya kompeten, ingin dihargai atau ingin diakui tentang pencapaian dan kemampuannya. Biasanya yang memiliki penguasaan yang tinggi itu ingin menjadi seorang pemimpin. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan, di mana setiap manusia pasti ingin merasa bebas. Setiap manusia pasti memiliki pilihan mana yang akan dipilih untuk bertindak. Kemudian setiap manusia pasti ingin mencoba hal-hal yang baru. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, di mana setiap manusia pasti dia itu ingin memiliki rasa senang. Baik itu kita sebagai guru memberikan pembelajaran kepada siswa, ada baiknya kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan agar siswa itu merasa senang. Kalau
Kalau siswa itu merasa senang, otomatis dia itu tidak akan bosan dan konsentrasinya itu akan meningkat. Selanjutnya, tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi di sini dibagi menjadi dua. Ada motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar, dan ada pula motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang pertama di sini contoh dari motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Biasanya siswa itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Siswa melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum atau merasa tidak enak, sehingga dia melakukan disiplin. Di mana disiplin ini berasal dari luar dirinya. Kemudian salah satu contoh motivasi ekstrinsik ini adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Nah, ini merupakan contoh motivasi ekstrinsik. Sebagai contoh, misalkan dalam suatu kelas, siswa yang berbarisnya rapi, kemudian tidak ramai di kelas, itu biasanya dapat bintang 5. Sedangkan siswa yang ramai di kelas, berbaris tidak rapi, itu dapat bintang 2. Maka karena ada penghargaan berupa bintang seperti itu, kemudian siswa melakukan disiplin diri. Jadi disiplinnya berasal dari luar, bukan berasal dari dirinya sendiri. Nah, sedangkan contoh dari motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Sebagai contoh, misalkan ketika siswa datang terlambat ke sekolah, kemudian tidak ada hukuman, kemudian tidak ditegur oleh guru. Apabila siswa memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya, walaupun tidak ada hukuman atau tidak akan ditegur guru, dia pasti akan datang lebih awal. Jadi motivasi intrinsik itu datang dari dalam dirinya sendiri, walaupun tidak ada hukuman maupun teguran dari guru. Seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya konsep disiplin. Nah, konsep disiplin dibagi menjadi dua. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Di mana konsep disiplin dengan identitas gagal di sini dibagi menjadi dua, yaitu hukuman dan penghargaan. Nah, selanjutnya mengenai hukuman, di sini biasanya hukuman itu menyakitkan bagi siswa. Kemudian siswa merasa tidak nyaman. Kemudian siswa itu kalau diberi hukuman biasanya takut. Dan hukuman ini sifatnya memaksa. Juga hukuman ini biasanya murid menyembunyikan kesalahan. Mungkin ada beberapa murid yang ketika ditanyakan oleh gurunya, dia itu menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Nah, daripada aku dihukum, mungkin murid tersebut berbohong kepada gurunya. Nah, itu ya salah satu ciri dari hukuman. Dan biasanya murid menjadi rendah diri. Misalkan contoh, ketika murid disuruh berdiri, misalkan tidak hadir pramuka pada hari Sabtu sore, nah kemudian berdiri di depan barisan yang lain pada saat upacara selesai. Nah, mungkin murid itu merasa malu karena diperhatikan oleh siswa yang lain, sehingga murid menjadi rendah diri. Nah, itu ya ciri-ciri dari hukuman. Kemudian penghargaan. Nah, penghargaan itu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Penghargaan itu kalau berupa kata-kata positif atau verbal itu sangat baik untuk siswa. Tetapi ada penghargaan yang tidak efektif, seperti memberikan barang kepada siswa. Nah, hal itu dapat merusak hubungan atau sifat iri. Contohnya, ketika dalam suatu kelas
ada siswa diberi pertanyaan oleh gurunya, kemudian siswa itu bisa menjawab. Nah, kemudian gurunya memberi hadiah, hadiah berupa barang. Nah, kemungkinan siswa yang lain itu merasa iri terhadap siswa yang mendapat hadiah. Kadang siswa yang lain itu berpikir, kok itu saja yang diberi hadiah, sedangkan yang lain tidak. Mungkin dia itu kurang menyadari bahwa dirinya itu kurang mampu kalau dibandingkan dengan siswa yang mendapat hadiah. Kemudian penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Kadang ada beberapa siswa yang biasanya dia itu bisa berbuat lebih baik dari sebelumnya, tetapi karena sudah diberi penghargaan oleh gurunya, kadang siswa tersebut aku berusaha seperti ini saja sudah dapat hadiah dari guru, apalagi nanti kalau aku lebih dari itu sudah aku tidak usah berbuat lebih baik dari ini. Kadang ada yang siswa yang seperti itu sehingga dapat mematikan kreativitas siswa. Kemudian selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, sudah diketahui bersama Bapak Ibu guru, dalam rapot siswa tidak diperbolehkan menuliskan ranking. Hal itu disebabkan karena siswa yang berada pada urutan paling bawah itu biasanya menjadi bahan cemoohan atau bulian teman yang lainnya. Dan orang tua dari siswa yang berada di urutan terendah itu merasa dirinya sudah gagal mendidik anaknya, sehingga ada rasa penyesalan dari orang tua tersebut. Dan yang terakhir di sini merampas hak menghargai dirinya. Nah, sebagai contoh, ketika ada siswa yang dia itu baru belajar membaca satu kata, kemudian keesokan harinya dia sudah bisa membaca satu kalimat. Nah, kemudian oleh gurunya, ini dek, kamu mau dikasih hadiah karena kamu sudah berhasil membaca satu kalimat. Nah, penghargaan seperti itu dapat merampas hak menghargai dirinya. Anak itu berpikir, aku sudah sangat puas terhadap pencapaianku, karena aku di sini dari awalnya bisa membaca satu kata, sekarang sudah bisa membaca satu kalimat, kok malah dikasih hadiah. Nah, kadang anak itu berpikir penghargaan itu dapat merampas hak menghargai dirinya. Nah, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini juga terbagi dua, ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, konsekuensi di sini berbeda ya Bapak Ibu dengan hukuman. Kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi ketika memberikan hukuman, siswa itu tidak tahu. Jadi secara tiba-tiba dia diberi hukuman oleh gurunya. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu hanya satu pihak yang memberikan atau yang terlibat, sedangkan konsekuensi di sini ada dua pihak yang terlibat. Nah, di situ adalah guru dan siswa. Nah, sebelumnya guru memberitahukan, kalau kamu misalkan terlambat, kamu nanti akan dapat hukuman, misalkan lari keliling lapangan sebanyak 3 kali. Nah, jadi siswa itu sudah tahu kalau konsekuensi, oh nanti aku kalau terlambat, katanya ibu guru, nanti disuruh lari keliling 3 kali. Jadi siswa sudah tahu. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman, siswa itu tidak tahu dia itu akan dikasih hukuman apa. Nah, biasanya konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, maksudnya dalam waktu yang tidak lama. Nah, yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Nah, apabila siswa yang ada yang melakukan kesalahan, itu perlu dilihat lagi oleh gurunya. Apakah siswa itu melakukan kesalahan yang sama atau hanya pada saat itu saja dia melakukan kesalahan. Jadi ada monitoring berkelanjutan dari gurunya. Kemudian stimulus respon. Maksudnya di sini sebagai contoh, ketika ada siswa yang melupakan minuman temannya, kemudian gurunya memberikan stimulus, ayo nak bersihkan. Nah, itu stimulus. Nah, respon dari siswa itu memberikan respon dengan segera membersihkan minuman yang telah ditumpahkan. Nah, itu stimulus dan respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Nah, pada konsekuensi di sini murid sangat menghormati peraturan. Maksudnya di sini murid untuk maksudnya tidak keluar dari dalam dirinya sendiri keinginannya. Jadi sangat menghormati terhadap peraturan. Dan selanjutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Misalkan
ketika tadi ada air punya temannya yang ditumpahkan, nah, dia itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian dia berpikir, nah kenapa pada saat itu aku nggak minta maaf dulu sama teman yang airnya sudah aku tumpahkan? Kenapa aku tadi langsung membersihkan? Seharusnya aku minta maaf dulu, baru setelah itu membersihkan air yang sudah ditumpahkan. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Nah, kebetulan saya ini baru tahu istilah restitusi ketika saya belajar modul 1.4 budaya positif ini. Nah, sebelumnya saya tidak pernah mendengar istilah restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru semua sudah lebih tahu daripada saya. Nah, selanjutnya di sini mengenai restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, dia akan langsung memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Jadi murid di sini bertanggung jawab. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Maksudnya pada restitusi di sini fokusnya pemecahan masalahnya untuk bukan cuma untuk hari ini dan besok, tapi untuk kedepannya. Dan pada restitusi di sini murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi murid sangat menghormati dirinya dan orang lain daripada peraturan. Maksudnya di sini dia itu melakukan peraturan, melakukan keyakinan itu berasal dari dirinya sendiri, dari motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya sendiri. Selanjutnya teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, di mana pada restitusi itu dia itu memiliki keyakinan dari dalam dirinya sendiri tanpa takut terhadap hukuman dari guru, tanpa takut atau tidak nyaman terhadap guru. Jadi berasal dari dirinya sendiri, dari kesadaran dirinya sendiri. Selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi pada restitusi karena motivasi tersebut datang dari atau keyakinannya itu datang dari dirinya sendiri, sehingga membuat murid itu semakin bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan restitusi, di mana pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini menurut ilmuwan yang bernama Gosen pada tahun 2004 menjelaskan tentang pengertian dari restitusi, di mana pengertian restitusi ini itu adalah kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Bagaimana dia kelak dia akan menjadi orang seperti apa, bagaimana dia ingin diperlakukan oleh orang lain. Nah, seperti itu pengertian dari restitusi. Nah, ada pun ciri-ciri restitusi di sini. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Maksudnya bukan menebus kesalahan, bukan cuma dengan meminta maaf atau mengganti kerugian atau memperbaiki kesalahan. Tapi restitusi di sini kita dapat belajar dari kesalahan. Jadi ada kesadaran dari dalam diri untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi motivasi intrinsik dari dalam. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Yang dimaksud dengan paksaan biasanya kamu harus begini. Kalau kamu tidak begini, kamu akan begini. Nah, itu paksaan. Nah, tapi kalau restitusi tidak. Di situ berupa tawaran. Seperti contohnya manusia di dunia ini kan tidak ada yang sempurna. Pasti semuanya pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi tawaran di sini bukan cuma kamu saja yang melakukan kesalahan, masih banyak orang lain juga yang pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Seperti itu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi menuntun untuk melihat ke dalam diri itu siswa itu akan melihat ke dalam dirinya. Dia itu ingin jadi orang yang seperti apa. Kemudian bagaimana dia ingin diperlakukan oleh orang lain. Nah, jadi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Kemudian mencari kebutuhan
kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi sudah saya paparkan di depan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Mungkin ada guru yang mau mengulang, Bapak Ibu guru di sini yang masih ingat tentang kebutuhan dasar? Ya, yang pertama itu adalah kebutuhan dasar akan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, apabila siswa tidak dapat mendapatkan kebutuhan dasar itu dengan cara positif, mungkin dia akan mendapatkan kebutuhan dasar tersebut dengan cara negatif, seperti contohnya melanggar aturan, seperti itu. Nah, jadi misalkan ada siswa yang merasa sedih atau kesepian, mungkin dia kurang kebutuhan dasar akan rasa cinta kasih dan diterima, seperti itu. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Maksudnya fokus pada karakter di sini adalah jadi dia itu ingin memiliki karakter yang lebih baik, ingin memiliki karakter dari dalam dirinya agar dia bisa memperbaiki kesalahannya dan bisa lebih baik ke depannya. Kemudian di sini juga ciri restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Maksudnya menguatkan dan fokus pada solusi di sini tidak bertanya tentang salah atau benar, tetapi bagaimana ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti itu ciri-ciri dari restitusi. Selanjutnya, nah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi di sini contohnya ketika siswa sering tidak mengerjakan PR. Tentunya Bapak Ibu guru semua mungkin di kelas Bapak Ibu guru terdapat siswa yang tidak mengerjakan PR. Banyak ya. Selanjutnya di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman biasanya guru menghukum siswa tersebut, contohnya hormat bendera selama 10 menit atau keliling lapangan, lari keliling lapangan 3 kali. Nah, itu salah satu contoh dari hukuman. Dan guru biasanya marah dan murid menjadi takut. Sedangkan konsekuensi di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu contoh dari konsekuensi. Jadi siswa itu sudah tahu, oh aku kalau tidak mengerjakan PR, guru akan memberikan hukuman seperti ini. Nah, biasanya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, sedangkan restitusi ini yang paling baik Bapak Ibu daripada hukuman dan konsekuensi, di mana restitusi di situ guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi guru bertanya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu yakini? Nilai-nilai umum apa yang telah kamu yakini? Kemudian guru itu membantu siswa. Nah, bagaimana solusinya agar kamu tidak melakukan kesalahan seperti ini lagi? Bagaimana jalan keluarnya? Nah, di sini guru lebih terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Seperti itu restitusi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol restitusi, di mana Bapak Bu guru di sini mungkin lebih tahu daripada saya. Jadi 5 posisi kontrol restitusi di sini ada 5 Bapak Ibu. Ada guru yang memiliki kontrol sebagai penghukum, ada pula yang memiliki kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, dan ada pula guru yang bertindak sebagai teman kepada siswa, dan ada pula guru yang bertindak sebagai pemantau. Dan yang paling baik di antara kelima ini adalah posisi manajer. Nah, kalau penghukum ini biasanya penghukum itu memberikan hukuman kepada siswa. Ciri-cirinya biasanya dengan nada tinggi, ayo kamu, seperti itu. Kemudian matanya agak melotot sambil menunjuk jarinya. Itu contoh guru dengan posisi kontrol penghukum. Mungkin Bapak Ibu guru di sini tidak ada ya yang memiliki posisi kontrol penghukum ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ciri guru dengan kontrol pembuat rasa bersalah di sini
mendekat kepada siswa dengan suara halus biasanya. Dari keheningan dia membuat siswa itu merasa tidak nyaman dengan kata-katanya. Itu contoh posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Selanjutnya teman. Nah, guru yang menganggap siswa itu sebagai teman biasanya orangnya humoris, sering bercanda terhadap siswa. Ya, ada nggak di sini? Ada. Biasanya dia itu tersenyum, senyum jenaka kepada siswa. Nah, kelemahan dari posisi kontrol teman ini adalah biasanya siswa itu tergantung kepada guru tersebut. Jadi biasanya kalau enggak diberi, maksudnya kalau enggak diajak guru tersebut, dia itu enggak mau. Nah, di sini kelemahannya ada ketergantungan. Sedangkan pemantau di sini adalah posisi kontrol di mana seorang guru mengawasi. Biasanya dia itu membawa pencatatan lengkap, penghitungan dan data-data yang merupakan bukti fisik dari kesalahan-kesalahan siswa. Itu pemantau. Dan yang terakhir di sini adalah posisi manajer. Di mana posisi manajer di sini dia itu mengajak siswa untuk saling terbuka, bagaimana cara mempertanggungjawabkan kesalahannya, diajak bicara, kemudian bagaimana solusi pemecahan apabila terdapat siswa yang melakukan kesalahan. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya apabila siswa terlambat datang ke sekolah. Biasanya kalau penghukum itu kemudian mengatakan seperti ini, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Kalau penghukum seperti itu, ya. Kemudian kalau yang pembuat rasa bersalah, contohnya berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, itu membuat siswa itu merasa tidak nyaman dengan kata-kata yang dilontarkan oleh guru tersebut. Sedangkan posisi pemantau, nah ini biasanya bertanya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Biasanya bertanya seperti itu seorang pemantau dengan catatan lengkap tentang kesalahan siswa. Nah, seperti itu ya. Kemudian teman, nah biasanya ada nggak di sini ke siswa itu seperti teman layaknya teman? Semua Bu. Ada semua ya. Lengkap Bu, kompleks Bu. Ada, membuat rasa bersalah ada. Iya. Pemantau hanya tidak membawa kertas saja. Iya. Kebetulan lewat dipantau itu tidak kesalahan. Iya. Teman juga dipakai, manajer juga sepertinya dipakai semua. Wah, luar biasa ternyata Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini ya. Nah, jadi teman di sini biasanya menganggap siswa itu sebagai temannya atau sangat akrab terhadap siswa. Ayolah yang tertib biasanya. Buat bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi jangan diulangi lagi ya. Nah, kadang seperti itu seorang guru yang menganggap siswa itu sebagai teman. Nah, tetapi yang paling baik dari kelima posisi kontrol ini adalah manajer. Nah, biasanya manajer itu bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian siswa menjawab, nah kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, seperti itu ya posisi manajer. Nah, selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Saya yakin di semua sekolah pasti memiliki peraturan sekolah. Tapi di sini saya akan memaparkan tentang keyakinan kelas. Maksudnya keyakinan yang dibuat bersama-sama antara guru dan siswa untuk menghasilkan suatu keyakinan yang dapat disepakati bersama. Nah, sebagai contoh di sini ada 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kenapa kita kok pakai helm? Nah, mungkin karena keselamatan ya. Nah, ketika kita berkendara mungkin kita tidak tahu di jalan, mungkin kita terjatuh atau bagaimana. Kalau tidak pakai helm kan takut kepala kita terbentur. Mungkin itu keselamatan ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa? Ya, mungkin alasannya karena kesehatan ya. Nah, jadi kita tidak ingin terpapar penyakit.
sehingga kita lebih memilih menggunakan masker dan mencuci tangan. Adapun keselamatan dan kesehatan di sini merupakan salah satu keyakinan dari dalam diri kita agar kita tidak terkena hal-hal yang berbahaya. Nah, di sini saya beserta siswa membuat keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas 6. Di sini guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Awalnya saya berdiskusi tentang peraturan terhadap siswa. Nah, kalau peraturan itu dibuat satu arah, di mana yang membuat itu adalah gurunya dan siswa tidak tahu. Siswa tahunya harus mengikuti aturan tersebut. Nah, sedangkan di sini saya merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Saya memberikan beberapa lembar kertas kepada semua siswa yang ada di kelas 6. Kemudian siswa diminta untuk membuat kira-kira keyakinan apa yang dapat kamu lakukan atau kita sepakati. Kemudian ditulis dalam lembar kertas tersebut. Kemudian saya minta semua siswa yang ada di kelas secara bergiliran untuk menempelkan keyakinan kelas. Nah, setelah semuanya menempelkan hasil kertas yang telah ditulis oleh siswa, kemudian saya merumuskan kira-kira yang telah ditulis siswa itu apa. Kemudian saya tulis dalam keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas ya. Yang pertama, disiplin waktu. Jadi ketika masuk kita harus disiplin. Bel berbunyi langsung masuk ke dalam kelas. Yang kedua, belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, saling menghormati sesama. Yang kelima, saling membantu dan bekerja sama. Yang keenam, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Nah, seperti contoh ketika ada guru menjelaskan, nah itu sebaiknya siswa tidak usah berbicara karena menghormati guru yang sedang berbicara. Kemudian yang ketujuh, selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Juga saling biasanya. Kemudian yang ke-8, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, itu salah satu contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 6. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas di sini lebih abstrak daripada peraturan, karena keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan keyakinan siswa, masing-masing siswa. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal atau pernyataan umum, di mana bukan berupa pertanyaan atau bukan berupa kalimat seruan, jadi berupa pernyataan. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Dalam keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata tidak boleh menggunakan kata jangan. Jadi harus membuat kalimat dalam bentuk positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Nah, biasanya dalam keyakinan kelas itu sekitar 8 atau 10 saja agar mudah diingat oleh siswa. Kalau lebih dari 10 itu kelihatannya terlalu banyak dan susah diingat oleh siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, jadi di sini disesuaikan dengan kondisi kelasnya ya, kelas berapa. Jadi kita harus melihat lingkungan sekitar kita terlebih dahulu sebelum membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi di situ semua siswa dan guru terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Maksudnya di sini semua manusia pasti melakukan kesalahan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi di sini kita menanyakan kepada murid, kamu melakukan kesalahan berapa apa? Jadi bukan cuma kamu saja yang melakukan kesalahan, orang lain juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Jadi identitasnya distabilkan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku itu memiliki alasan. Setiap
setiap siswa yang melakukan kesalahan, dia itu pasti memiliki alasan. Kenapa kamu kok melakukan kesalahan? Mengapa kamu berbuat seperti itu? Nah, contohnya juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah identitas sudah stabil dan tindakan yang salah sudah divalidasi, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana kita semua pasti memiliki motivasi intrinsik atau motivasi internal. Nah, kemudian guru bertanya, nilai-nilai umum apa yang telah kamu yakini dalam keyakinan kelas? Itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini ada 2 kasus Bapak Ibu. Yang pertama, kasus pertama ini ada salah satu siswa yang datang terlambat. Nah, ini contoh dari restitusi. Selanjutnya kasus yang kedua, di sini ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Contohnya Bapak Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi di kelas 6. Ada 2 kasus ya Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai guru AMO, posisi manajer, maksudnya guru yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, standar nasional pendidikan. Nah, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Salam. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah turut aktif dalam acara menyebarkan pemahaman pengalaman penerapan budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada Ibu pemateri. Untuk acara selanjutnya adalah kami berikan kesempatan untuk bertanya 3 pertanyaan saja karena waktunya ini sudah melebihi yang telah ditentukan. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya tanya dulu. Tunggu, mohon maaf Ibu, ini ya saya kasih kesempatan dulu kepada Ibu Safarini. Saya mau bertanya, bagaimana apabila penghargaan yang diberikan itu berupa kata-kata positif atau dalam bentuk verbal? Apakah itu termasuk di dalam penghargaan yang tidak efektif? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada penanya pertama yakni Ibu Safarini. Untuk selanjutnya mungkin ada penanya kembali kepada yang terhormat Ibu Zainabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang mulai tadi diutarakan, bagaimana kalau misalnya ada suatu problem yang ada di kelas 1, 2, dan 3, yaitu ada anak yang broken classroom, selalu ingin keluar kelas. Bagaimana permasalahannya? Dan apakah itu masuk kesalahan? Apakah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Zainabah. Mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir. Ya, kepada Ibu Haji Setiarini. Pertanyaan saya, dalam proses restitusi, bagaimana apabila jawaban yang diberikan oleh siswa itu tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh guru? Penjelasannya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Setiarini. Untuk pemateri, saya ulang pertanyaannya ya Ibu. Yang pertama dari Ibu Safarini, bagaimana apabila penghargaan yang diberikan itu berupa kata-kata positif atau dalam bentuk verbal, apakah itu termasuk ke dalam penghargaan yang tidak efektif? Kemudian pertanyaan yang kedua yang diberikan oleh Ibu Zainabah, jika kita mendapatkan suatu problem, ada anak yang broken classroom, apa ya yang kelas apa tindakan yang harus kita lakukan? Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah dalam proses restitusi, bagaimana apabila jawaban yang diberikan oleh siswa itu tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh guru? Ya, itu pertanyaan dan mohon kepada pemateri dijawab. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan untuk bertanya. Nah, yang pertama, bagaimana apabila penghargaan yang diberikan itu berupa kata-kata positif atau dalam bentuk verbal? Apakah itu termasuk dalam penghargaan yang tidak efektif? Nah, di sini saya ingin memberitahukan, apabila penghargaan yang diberikan itu berupa kata-kata positif, itu sangat baik sekali. Jadi itu termasuk sisi positif dari penghargaan. Nah, tadi yang saya jelaskan yang termasuk penghargaan tidak efektif itu adalah penghargaan yang berupa pemberian barang. Nah, seperti itu ya Ibu Safarini. Nah, kemudian yang kedua adalah pertanyaan dari Ibu Zainabah. Terima kasih Bu. Bagaimana apabila ada siswa yang broken home, ya broken classroom, maksudnya selalu ingin keluar kelas. Maka di situ saya akan menanyakan kepada siswa tersebut, nah, mengapa alasan kamu kok selalu mau keluar kelas? Kenapa kamu
solusi. Jadi saya harus tahu dulu apa jawaban siswa. Kenapa kamu kok selalu ingin keluar kelas? Kalau mungkin siswa mengatakan bosan Bu di dalam kelas, saya ingin belajar di luar kelas. Nah, mungkin saya bisa memberikan arahan, mungkin pembelajarannya yang diberikan guru harus lebih menyenangkan, agar siswa itu yang awalnya bosan di dalam kelas ingin selalu keluar, dengan pembelajaran yang menyenangkan dia itu senang, misalkan bernyanyi seperti tepuk tangan, bercerita yang lucu, bercerita yang baik, di mana siswa kalau sudah senang dia itu tidak lagi merasa bosan dan tidak mau keluar dari kelas, dan konsentrasinya otomatis semakin meningkat. Seperti itu ya Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, dalam proses restitusi bagaimana apabila jawaban yang diberikan oleh siswa itu tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh guru. Nah, kita dapat memberikan wacana narasi kepada siswa, contoh-contoh narasi. Apabila jawabannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, kita bisa mencontohkan orang lain, kita bisa mengambil contoh sehari-hari, pengalaman kita sehari-hari, sehingga siswa itu dapat menjawab sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi contohnya misalkan, kenapa nak kamu kok terlambat datang ke sekolah? Nah, kalau jawaban siswa tidak sesuai dengan jawaban kita, nah ada baiknya misalkan bangun kesiangan Bu. Nah, ada baiknya kita itu memberikan solusi terhadap siswa. Apabila misalkan kamu bangun kesiangan, mungkin kamu bisa menghidupkan alarm atau minta tolong orang yang ada di rumah, baik itu bapak ibumu, saudaramu, sehingga ada yang membangunkan kamu dan kamu tidak terlambat lagi. Masih banyak ya solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dimiliki oleh siswa. Seperti itu ya Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudara penyaji atas jawaban yang telah diberikan, dan semoga kepada seluruh peserta audien, Bapak dan Ibu mendapatkan manfaat dari apa yang telah dipaparkan, dan sekaligus problem yang dialami oleh Bapak Ibu berupa pertanyaan. Semoga jawaban ini bisa menambah kedisiplinan ilmu yang kita miliki dan bisa kita terapkan dalam kehidupan di sekolah, khususnya pribadi bagi kita semua. Dan saya selaku pembawa acara akhiri acara pada kesempatan kali ini, manakala ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Wahyudi, Kepala SDN Kebunan 1 Kecamatan Kota Sumeneb, di mana pada hari ini melaksanakan testimoni terhadap salah satu guru P3K, yaitu Febria Sri Fatona. Alhamdulillah, saya bangga kepada guru-guru SDN Kebunan 1 yang memiliki etos kerja dan kreatif serta inovatif. Lebih-lebih kepada Ibu Febri yang telah lolos dalam program guru penggerak sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kemendikbudristek. Dengan mengikuti guru penggerak ini memberikan dampak positif kepada di mana Ibu Febri banyak perubahan-perubahan, diantaranya satu, dalam pembelajaran berpihak kepada murid, dibuktikan variasinya metode pembelajaran
dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran, membentuk kesepakatan bersama-sama murid, menghargai pendapat murid, lebih-lebih fokus pada karakter murid. Perubahan yang kedua, dapat berkolaborasi dengan meningkatnya komunikasi dengan teman guru sejawat, murid dan wali murid. Perubahan yang ketiga yaitu dapat mendiseminasi penyebaran aksi nyata seperti halnya modul 1.4 yaitu budaya positif kepada semua dewan guru di SDN Kebunan 1. Pada pemaparan materi ini berlangsung kurang lebih 1 jam, sangat menginspirasi dan memotivasi terhadap guru-guru dalam meningkatkan pembelajaran dan karakter siswa. Juga dalam pelaksanaan ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Semoga apa yang dipaparkan oleh Ibu Febri menjadi wawasan yang lebih luas bagi guru-guru SDN Kebunan 1. Harapan saya kepada Ibu Febri dapat memotivasi, dapat menginspirasi, menjadi contoh teladan bagi guru-guru SDN Kebunan 1 untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SDN Kebunan 1 sehingga tujuan yang diharapkan dapat secara optimal. Salam guru penggerak, salam guru penggerak, semangat buat Ibu Febri. Demikian testimoni dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ibu Sabarini, rekan dari Ibu Febri Sri Fatona yang sama-sama mengajar di SDN Kebunan 1 ini. Menurut saya, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Febri tentang budaya positif ini itu sudah sangat bagus kalau akan dilaksanakan di sekolah ini. Kenapa? Karena di situ ada beberapa anak memang kurang kedisiplinannya, sehingga kalau yang dipaparkan Bu Febri itu kan ada 5, yaitu pemantauan, kemudian ada lagi manajer, ada teman, kemudian bisa sebagai penghukuman. Jadi kami di sini ini semua 5 itu saya masukkan sesuai, saya kerjakan, saya laksanakan sesuai dengan karakteristik anak. Kenapa? Kadang saya bisa menjadi teman dari anak yang kurang disiplin tersebut, kadang juga bisa sebagai penghukuman atau sebagai manajer. Itu sesuai dengan karakteristik anak, dengan lingkungan keluarga yang berbeda, dengan lingkungan masyarakat yang berbeda, sehingga kami melakukan itu sesuai dengan yang sebaiknya bisa diterima oleh anak didik kami. Karena disiplin itu memang sangat diperlukan di sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan anak dalam memperoleh pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.